Jadi kita sedang menyusun paket Bangga Berwisata di Indonesia, Safinas, karena kita melihat banyak sekali generasi muda yang mulai ambil ancang-ancang menyiapkan liburan. Dan ada beberapa liburan di Indonesia yang sangat menarik, yang mungkin belum diketahui oleh para rekan-rekan milenial dan Gen Z. Dan untuk memaksimalkan pergerakan wisatawan Nusantara yang tahun depan ditargetkan 1,2 sampai 1,4 miliar pergerakan atau perjalanan wisata Nusantara, kami meluncurkan program Beti Dewi, singkatannya, Beli Kreatif Desa Wisata. Jadi ada 100 desa wisata dengan paket perjalanannya yang sangat menarik, memberikan suatu pengalaman yang unik, healing, refreshing, sedikit benerin feeling tapi nggak bikin kantong kering, apalagi kepala pening. Jadi itu yang sedang kita lakukan, dan juga kita sudah memiliki paket wisata Pak Wisnu, paket wisata Nusantara yang kita menawarkan destinasi unggulan sekitar 100 Pak Wisnu di masing-masing provinsi. Ada 3 destinasi unggulan, mulai dari di Pulau Jawa sampai juga di wilayah Barat Indonesia dan wilayah Timur Indonesia memiliki paket-paket wisata Nusantara yang sangat luar biasa. Jadi harapan kami teman-teman semua fresh dari G20 kemarin, di mana dunia sangat menikmati berwisata sekaligus alam Indonesia dan keramah tamahan masyarakat kita. Yuk kita berwisata di Indonesia aja. Iya, gak hanya stres dari G20 ya Pak, stres dengan rumah tangga juga bisa mencari 100 Pak Wisnu ya Pak ya. Baik. 100 Pak Wisnu bisa kita hadirkan. Baik Pak, ini juga Desember ini akan ada salah satu konser besar yang kalau kita lihat secara historikal, ini konser-konser selalu menghadirkan ataupun menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Apalagi Pak upaya yang dilakukan agar konser-konser ini berjalan dengan baik sehingga hal-hal sebelumnya tidak terulang kembali Pak? Ya, konser, event, pertemuan seperti G20 ini ternyata terbukti telah menciptakan geliat ekonomi. G20 sendiri menyumbangkan secara langsung 533 juta US dollar atau sekitar 7,4 triliun rupiah dan menciptakan langsung 40.000 tenaga kerja. Oleh karena itu event termasuk konser itu harus kita fasilitasi agar berlangsung sesuai dengan panduan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Safety-nya ini termasuk crowd control, crowd movement, early warning system, juga kita harus pastikan jalur evakuasi. Ada beberapa yang best practice yang kemarin saya hadiri secara langsung, mulai dari Heads in the Cloud. Nah, weekend ini akan ada DWP. Ini yang kita harapkan bisa menggeliatkan sektor ekonomi kreatif dan membangkitkan pariwisata. Karena untuk DWP sendiri saya diberitahu ada 14.000 wisatawan mancanegara yang datang khusus untuk festival dan konser-konser yang akan diselenggarakan dari bulan Desember sampai awal Januari. Jadi saya sangat optimis jika event ini dikelola dengan baik, dengan mematuhi panduan yang kami sampaikan, dan kami semua mengajak seluruh stakeholders untuk disiplin. Ini merupakan salah satu pemicu terbukanya peluang usaha, kebangkitan ekonomi kita, dan tentunya juga terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya. Oke Pak, terakhir Pak untuk menutup diskusi kita, bagaimana outlook pariwisata di tahun 2023 Pak? Optimis kita bisa mencapai target pergerakan wisatawan Nusantara 1,2 sampai 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Optimis wisatawan mancanegara yang kita bidik di ambang bawah 3,6 sampai 7,2 juta. Optimis kita bisa menarik wisatawan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, dan sangat optimis untuk penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024.
Oke, kalau terkait keamanannya Pak, bagaimana Pak? Apalagi kita kemarin baru saja dihadapkan dengan kejadian terorisme lagi Pak, lalu juga Australia juga mengingatkan Indonesia terkait pelaku bom Bali yang dibebaskan terlebih dahulu. Bagaimana nih Pak terkait keamanan? Mengingat ini akhir tahun, akan banyak kegiatan, akan banyak kunjungan. Kami baru saja memberikan briefing kepada Dinas Pariwisata dan juga pelaku sektor parekraf, pengelola destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan. Karena bukan hanya berkaitan dengan ancaman keamanan, tapi juga yang harus kita perhatikan adalah cuaca yang cenderung ekstrim, juga ada potensi gempa dan juga banjir maupun tanah longsor. Oleh karena itu semua stakeholders, semua pemangku kepentingan di sektor parekraf harus meningkatkan kesiapsiagaannya. Para wisatawan jangan takut, tetap berlibur, jangan khawatir karena di destinasi-destinasi yang sudah menerapkan panduan pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengacu kepada CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability ini sudah disiapkan mitigasi dan langkah antisipasi. Sehingga wisatawan berwisata dengan tentunya aman, nyaman, dan menyenangkan.